Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah riset teknologi informasi, yaitu Ibu Riptika Rizawanti, MCS. Di sini saya akan mempresentasikan tugas membuat proposal penelitian guna memenuhi nilai pada ujian akhir semester. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ari Sofian Hadi, NIM 18SI004, jurusan Sistem Informasi. Dalam penelitian ataupun tugas membuat proposal penelitian ini, saya mengambil sebuah judul, yaitu perancangan sistem informasi kelompok tani baru jari di Desa Buak berbasis web. Latar belakang masalah yang saya ambil yaitu masih banyaknya lembaga-lembaga maupun organisasi-organisasi dalam pengolahan atau dalam mengelola data maupun informasi mereka masih menggunakan cara manual atau masih menggunakan cara non komputerisasi. Itu yang membuat saya atau melatar belakangi saya untuk meneliti maupun merancang sistem informasi berbasis web ini. Selanjutnya itu rumusan masalah. Di sini itu saya ada dua rumusan masalah. Yang pertama itu apa saja langkah yang diperlukan dalam merancang dan membangun sebuah sistem informasi kelompok tani berbasis web. Yang kedua itu bagaimana sistem informasi kelompok tani berbasis web dapat mempermudah transaksi serta informasi mengenai kelompok tani. Selanjutnya itu batasan masalah, supaya pembahasan masalah yang dilakukan dapat terarah dengan baik dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibahas, ini informasi seputar kelompok tani dan bagaimana merancang sebuah sistem informasi berbasis web guna mempermudah proses transaksi mengenai penerimaan bantuan pupuk dari pemerintah. Selanjutnya itulah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan sistem informasi berbasis web yang dapat memberikan informasi kepada anggota dan memudahkan anggota mengetahui bantuan apa saja yang mereka dapatkan dari pemerintah. Yang selanjutnya itu adalah manfaat penelitian. Di sini itu ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi dunia akademik, yang kedua itu bagi pembaca, dan ketiga itu bagi penulis. Tentunya manfaat penelitian ini bagi dunia akademik, yaitu diharapkan nanti mampu setelah perancangan sistem informasi ini jadi mampu diharapkan kepada dunia akademik mampu untuk mengembangkannya atau mengupgrade sistem yang sudah dibuat. Yang kedua itu tentunya bagi manfaat bagi pembaca adalah guna untuk memberikan informasi mengenai bagaimana cara merancang suatu sistem informasi berbasis web yang manfaat. Dan kemudian manfaat penelitian yang ketiga itu bagi penulis. Tentu manfaat bagi penulis yaitu dapat menerapkan atau mempraktikkan ilmu-ilmu pengetahuan yang didapatkan atau pernah didapatkan di dunia perkuliahan. Yang selanjutnya itu ada sistematika penulisan. Di sini itu terdiri dari sistem kepenulisan terdiri dari bab maupun subbab, yang yaitu ada bab 1 ada pendahuluan, bab 2 itu ada tinjauan pustaka, dan bab 3 itu ada metodologi penelitian. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini akan menjelaskan apa itu sistem informasi. Yang pertama itu sistem informasi adalah sistem yang terintegrasi atau sistem manusia mesin untuk menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dalam suatu organisasi guna mendapatkan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang selanjutnya itu ada profil kelompok tani baru jari Desa Buak. Kelompok tani baru jari merupakan salah satu kelompok tani yang ada di Desa Buak yang dibentuk pada tahun 2021 dengan tujuan sebagai wadah perkumpulan segenap petani yang memiliki lahan pertanian yang masih belum maksimal pengolahannya. Jadinya diharapkan nanti kelompok tani ini terbentuk diharapkan guna untuk mengolah lahan pertanian mereka itu dengan baik guna mencapai hasil yang maksimal. Yang selanjutnya itu adalah apa itu website? Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan internet maupun selama kita masih mempunyai kuota. Yang selanjutnya itu apa pertanian? Pertanian adalah suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Selanjutnya
itu mengenai bahasa pemrograman ataupun perangkat lunak yang akan digunakan untuk merancang suatu sistem informasi berbasis web. Yang pertama itu ada bahasa pemrograman PHP, kemudian ada CSS, kemudian ada HTML, kemudian ada JavaScript, jQuery, Coordinator, dan untuk pengolahan datanya kita menggunakan MySQL. Selanjutnya rancangan penelitian. Di sini rancangan penelitian pertama itu kita mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, baru kita analisis kebutuhan sistem apa saja yang dibutuhkan. Selanjutnya itu adalah merancang suatu sistem, dan selanjutnya itu mengumpulkan data, kemudian pembuatan dan pengujian, dan yang terakhir itu adalah penulisan laporan. Kemudian pada bab 3 metodologi penelitian. Di sini tuh ada 3 metodologi penelitian. Yang pertama itu studi literatur, merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan sumber, pustaka, dan penelitian sebelumnya yang berguna untuk keberhasilan penelitian. Yang selanjutnya itu ada observasi, dan yang ketiga itu ada wawancara. Selanjutnya pengembangan sistem kita menggunakan metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dengan penelitian. Ini adalah metode air terjun atau waterfall, yang metode pengembangan sistem yang terdiri dari proses-proses yang terstruktur, analisis kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, penerapan program, dan pemeliharaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.